Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Swastiastu. Dewan juri yang saya hormati, serta umat Hindu sedharma yang berbahagia. Puji syukur saya panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kertawarenugraha beliau, saya, Ikomang Budiarta Adiputra, pada kesempatan yang baik ini akan menyampaikan sebuah dharma wacana yang berjudul Persembahyangan dalam Perspektif 3 Kerangka Dasar Agama Hindu. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. 3 kerangka dasar agama Hindu merupakan 3 konsep yang mendasari ajaran agama Hindu. Tatwa, susila, dan upacara merupakan satu kesatuan yang utuh yang harus dilaksanakan secara seimbang. Kalau salah satu dari ketiga aspek tersebut tidak kita laksanakan dengan baik, tujuan dari agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Yaca Eti Dharma tidak akan tercapai dengan sempurna. Segala aktivitas keagamaan, contohnya persembahyangan, tentu tidak akan pernah lepas dari konsep 3 kerangka dasar agama Hindu. Baik itu menyangkut tatwa atau filosofi ketuhanan, susila etika dalam berperilaku, dan ritual atau upacara. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, yang pertama adalah tatwa. Tatwa berasal dari kata tat yang berarti hakikat, kebenaran, kenyataan. Dan twa berarti yang bersifat. Jadi, tatwa berarti kebenaran yang mutlak. Dalam kaitan dengan persembahyangan, kita harus mampu memaknai suatu persembahan dengan baik. Hal ini dijelaskan dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 3 halaman 97. Nasayanti hawiyah kawyani narana mawijaya natam basmi bute suwi presu mohatatani tatarpi. Artinya, persembahan yang dilakukan tanpa diketahui maknanya adalah sia-sia. Sama dengan kita mempersembahkan kebodohan, dan kebodohan itu tidak ada bedanya dibanding segenggam abu. Sloka di atas menegaskan dalam wujud persembahan yang kita lakukan kepada Tuhan agar dimaknai, dihayati dengan baik sesuai konteks persembahan itu. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, yang kedua adalah susila atau etika. Susila berasal dari kata su yang berarti baik, indah, harmonis. Dan sila berarti berperilaku, tata cara, tata laku. Jadi susila berarti tingkah laku manusia yang baik. Dalam kitab Respati Tatwa 26 dijelaskan, sila ngaranyu angrakse acara rahayu. Artinya, kata susila mengandung pengertian sikap baik atau tingkah laku yang baik. Dalam kaitan dengan persembahyangan, bisa kita lihat dari tata cara duduk yang baik, etika dalam nunas tirta, dan menggunakan dija yang baik. Contoh sederhana pada muspe keramaning sembah. Banyak wanita yang menggunakan sikap duduk bajresana
namun ada wanita yang menggunakan sikap duduk sila sana. Hal inilah yang perlu dibenahi. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Yang ketiga adalah upacara atau yatnya. Upacara atau yatnya merupakan kegiatan agama Hindu dalam bentuk ritual. Di dalamnya terkandung nilai-nilai. Yang pertama, rasa tulus ikhlas dan kesucian. Yang kedua, rasa bakti memuja ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, di dalam pelaksanaan persembahyangan harus menyesuaikan situasi menurut tempat atau desa, waktu atau kala, dan keadaan atau patra. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan tidak mempersulit umat dalam memujanya. Yang dibutuhkan adalah rasa ketulusan hati. Dalam Sloka Sarasa Muscaya 82 dijelaskan, Mana sepya kule jate pasyanapi nas pasyati. Artinya, pikiran yang mengantarkan sembah bakti kepada Hyang Widi. Jika dalam persembahyangan pikiran terfokus pada Hyang Widi, maka sembah bakti kita akan sampai padanya. Jika pikiran terfokus pada hal yang tidak patut, maka kesanalah angan kita dibawa. Dalam menjalankan persembahyangan, kita harus memiliki pemikiran yang baik, menyesuaikan situasi dan kondisi desa kala patra. Ajaran 3 kerangka dasar agama Hindu inilah yang akan menjadi landasan bagi umat Hindu dalam berbakti kepada Tuhan. Umat Hindu sedharma yang berbahagia. Tatwa, susila, dan upacara merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya. Begitu erat kaitan antara ketiga dasar ini, sehingga diumpamakan sebagai sebuah telur ayam yang terdiri dari kuning telur atau sarinya adalah tatwa, putih telur adalah susila, dan kulit telur adalah upacara. Jika ketiganya ini sudah sempurna, maka lahirlah anak ayam sebagai tujuan akhir dari diciptakannya telur. Dan terciptanya Moksartam Jagadita sebagai tujuan dari agama Hindu. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga pesan dalam Dharma Wacana ini dapat menerangi hati. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.